وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Waqala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yaitu himayah syariat terhadap janin juga terkait dengan masalah harta kepemilikan si janin, ya. Harta kepemilikan si janin yang nanti akan kita bahas, ya, Kemudian juga syariat menetapkan jika si ibu yang hamil, kemudian si ibu meninggal sementara janinnya masih ada dalam perutnya, ya, maka boleh untuk membedah perut si ibu yang sudah meninggal tersebut demi menyelamatkan nyawa si janin. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Tapi kita akan membicarakan terkait dengan masalah harta yang dimiliki oleh si janin. Apakah janin memiliki harta? Ya. Apakah janin memiliki harta? Iya, bisa. Janin bisa memiliki harta. Contohnya ikhwah, apabila seorang wanita yang sedang hamil, kemudian saat dia hamil meninggallah suaminya misalnya. Tentu sedikit banyak janin juga termasuk salah satu ahli waris dari orang tuanya, yaitu ayahnya. Masalah ini ikhwah itu diatur dalam syariat kita. Bagaimana kita mensikapi ahli waris di mana ahli waris tersebut masih berupa janin. Ya. Masih berupa janin. Hal ini terkait dengan yaitu hal liwujudil hamli ta'thirun ala taqsimi tirkati qaribihi al-mutawaffa. Apakah dengan adanya janin dalam rahim seorang wanita itu berpengaruh terhadap bagian warisan ahli waris yang lain? Jawabannya ikhwah, alhamdulilladzi fi batni ummih imma ayyakuna warithan au ghairu warithin.
imma ayyakuna warithan aw ghairu warithin. Bayi ataupun janin yang ada dalam perut seorang wanita bisa saja dia termasuk ahli waris yang akan mewarisi harta, atau mungkin dia tak termasuk ahli waris. Tergantung bagaimana posisi dia terhadap si mayit yang meninggal yang memiliki harta warisan. Ya karena tidak semua kerabat, ikhwah, tidak semua kerabat mendapat warisan. Bisa saja dia salah seorang ahli waris, tetapi dikarenakan ada yang lebih dekat atau satu hal sehingga dia terhijab dari warisan yang seharusnya dia ambil. Misalnya saudara si mayit, ya, si mayit meninggal, dia punya saudara laki-laki atau saudara perempuan. Sementara si mayit ini dia punya istri dan istrinya sedang hamil. Ya, dan istrinya sedang hamil. Kalau sudah bisa diperkirakan bahwasanya anak ataupun bayi yang ada di dalam rahim seorang ibu itu adalah rahim bayi laki-laki, otomatis saudara-saudara si ayah yang meninggal ini ya tidak mendapatkan apa-apa. Karena saudara-saudara itu, saudara-saudara si mayit, dia akan terhijab dengan adanya anak laki-laki. Berikut nanti akan kita bahas. Taib, imma ayyakuna warithan atau ghairu warithin. Bisa saja si janin ini termasuk ahli waris atau mungkin tak termasuk ahli waris. Nanti akan disebutkan beberapa kondisi. Kapan dia sebagai ahli waris dan kapan dia tidak sebagai ahli waris. Yang pertama, fa in kana ghairu warithin, apabila si janin bukan termasuk ahli waris. Au kana mahjuban bi ghairihi ala jami' i'tibarat. Atau dia mahjub, ya, atau dia mahjub terhijab. Terhijab itu artinya tidak mendapat harta warisan. Dikarenakan ada yang lain. Dikarenakan ada ahli waris yang lain, ya. Ala jamil i'tibarat, dari berbagai sisi, ya. Fala ta'dzira liwujudihi ala taqsimi tarkah. Kalau yang seperti ini tentunya tidak ada pengaruhnya. Ya. Adanya si janin tidak berpengaruh terhadap bagian-bagian ahli waris ataupun jatah-jatah warisan yang akan didapati oleh ahli waris. Contohnya ini, wa mithalu dzalik, misalnya idza mata syakhsun taraka zaujatan wa aban wa umman hamilan min ghairi abih. Apabila seorang meninggal, dia meninggal dan meninggalkan seorang istri, seorang ayah, ibu yang sedang hamil dari ayah yang lain. Ya, saya ulangi. Seorang meninggal, dia meninggalkan seorang istri, ibu dan seorang istri, ayah dan ibu yang sedang hamil dari ayah yang lain. Ini kan bisa saja ikhwah. Misalnya ini, ya, si A punya ibu, ya, punya ibu. Misalnya nih, Zainab menikah dengan Ahmad, lahirlah si Zaid, ya, lahirlah si Zaid. Taib, Zainab dengan Ahmad bercerai atau meninggallah Ahmad. Zainab menikah lagi dengan laki-laki lain. Hamillah dia dengan laki-laki itu. Nah, ini dikatakan ibu yang hamil dari laki-laki lain. Jadi laki-laki lain ini kita katakan ayah tiri si Zaid tadi ini. Taib. Jadi kalau seseorang ini kita namakan Zaid. Zaid meninggal. Zaid meninggal dan dia meninggalkan seorang istri, seorang ayah yang mungkin sudah cerai dengan ibunya, seorang ayah dan seorang ibu yang hamil dari laki-laki lain. Berarti dia ibunya ini hamil dari ayah tiri Zaid. Ya kalau sudah seperti ini berarti antara si ibu dengan si ayah sudah bercerai. Dan si ibu menikah lagi dengan laki-laki lain, ya, statusnya
ibu kandung Zaid dan ayah kandung Zaid sudah bercerai. Kemudian ibu kandung Zaid tadi menikah dengan laki-laki lain. Laki-laki lain ini posisinya sebagai ayah tiri si Zaid. Zaid meninggal. Zaid meninggal. Dia meninggalkan seorang istri. Kemudian meninggalkan seorang ayah. Dan seorang ibu yang sedang hamil dari ayah tiri Zaid. Nah ini dia. Yang kita jadikan fokus perhatian kita pada hamil ibunya Zaid ini. Baik. Fa innal hamla fi hadhihi surah la miratha lahu. Karena janin yang ada pada ibu si Zaid yang hamil dari ayah tirinya itu la miratha lahu. Dia tidak dapat warisan. Mengapa demikian? Li'annahu la yakhruju an kauni akhan au ukhtan li ummi. Karena janin yang sedang dikandung oleh ibunya Zaid dari laki-laki lain, dari ayah tirinya Zaid, ya. Saya ulangi, karena bayi yang dikandung oleh ibunya Zaid dari laki-laki yang lain atau bahasanya dari bapak tirinya Zaid, ya. Itu kalau enggak laki-laki maka perempuan dan dia disebut dengan saudara seibu. Nah, ini janin yang ada dalam perut si ibu, yaitu itu adalah saudara seibu si Zaid. Karena janin ini ya ayahnya bukan ayah Zaid. Kalau ibunya sama-sama ibunya Zaid. Ibunya janin ini si Zainab, ibunya Zaid juga Zainab. Hanya saja Zaid ini ayahnya siapa tadi? Si Ahmad. Sementara si janin ayahnya laki-laki lain. Itu ayah tirinya si Zaid. Baik. Wal ikhwatu lil la yarithuna ma'al aslil waris wa huwa hunaka al ab. Sementara saudara seibu itu tidak mendapatkan warisan, termahjub dia kalau ada ayah. Nah, demikian ikhwah. Jadi kondisi saudara seibu. Jadi janin itu dengan Zaid yang meninggal tadi itu, ya. Janin ini sebenarnya termasuk ahli waris Zaid. Tapi dia terhalang tidak mendapatkan hak warisan dikarenakan ada ayah. Ya, saudara seibu itu ikhwah. Saudara seibu apakah saudari atau saudara seibu. Dia kalau sendiri dapat 1/2. Kalau lebih daripada 2 dapat 1/3. Dapat 2/3. Ya. Kemudian dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa jika si mayit ini punya asal waris. Asal waris itu ayah atau kakek. Demikian. Dan di sini kan dia punya ayah. Ya, di sini dia punya ayah. Zaid meninggalkan meninggalkan seorang istri. Ya. Istri dapat dia. Dia seorang istri kalau Zaid enggak punya anak dapat dapat 1/4. Di sini nggak ada anaknya karena disebutkan syaksun taraka zaujatan wa aban wa uman hamilan min ghairi abih. Ya, seorang meninggal, dia meninggalkan seorang istri berarti nggak punya anak. Ya, nggak ada disebutkan anaknya. Seorang istri berarti kalau nggak punya anak si istri dapat 1/8. Ya. Kemudian dapat 1/4. Kalau suami yang meninggal nggak punya anak maka istri dapat 1/4. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi para istri itu mendapatkan 1/4 apabila kalian enggak punya anak. Jadi si istri dapat 1/4. Kemudian ayah dapat berapa? Ayah kalau enggak punya anak, si Zaid enggak punya anak, yang meninggal enggak punya anak, dia dapat asobah. Ya, sisa harta. Ibu itu dia mendapatkan 1/3. 1/3. Kenapa? Karena si Zaid yang meninggal tak punya anak. Demikian ikhwah. Ya. Karena ibu ini ikhwah, dia mendapatkan 1/6 kalau si mayit punya anak atau si mayit memiliki 2 orang atau lebih saudara. Maka dapat 1/6 si ibu. Tapi kalau si mayit tidak punya anak dan juga tidak punya 2 orang saudara atau lebih,
ya maka dia dapat 1/3. Jadi di sini ibu mendapatkan 1/3. Adapun janin yang ada dalam perut si ibu, yaitu saudara seibu atau saudara seibunya Zaid, ya, maka dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena ada ayah. Jadi saudara atau saudari seibu itu tidak mendapat apa-apa ataupun mahjub jika ada ayah. Begitu ikhwah. Makanya di sini dikatakan si janin itu termasuk contoh di mana dia tidak mendapatkan warisan. Otomatis dia tidak mempengaruhi jatah siapapun. Itu nomor pertama. Yang kedua, wa in kana al-hamlu warithan, apabila ternyata janin yang ada dalam kandungan seorang ibu itu termasuk ahli waris, walam yakun ma'ahu warisan aslan, dan tidak ada pewaris yang lain, au kana ma'ahu warisan mahjubun bihi, atau bersamanya ada ahli waris yang terhalang, wa mata mayyarithu, sementara yang memiliki harta warisan yang memiliki harta warisan ini meninggal, faqad ittafaqa fuqaha ala an tuqifa tirkata kullaha. Maka para fuqaha sepakat bahwa tidak dibagi, ya, ditunda dulu pembagian harta warisan. Li ajlihi ila wiladatihi liyatabayyana amruh, ya. Maka pembagian ditunda sampai si anak itu lahir agar jelas bahagiannya. Apakah adzakar am untha, apakah dia laki-laki ataukah perempuan, amufradan am huwa muta'addid, apakah satu atau dua, apakah satu orang atau kembar. Demikian ikhwah fiddin. Jadi apabila si janin termasuk ahli waris dan dia mempengaruhi, ya, dan dia dan tidak ada bersama dia ahli waris yang lain, ya, atau ada ahli waris yang lain, hanya ahli waris itu terhijab, maka pembagian harta warisan ditunda dahulu, ya. Pembagian harta warisan ditunda dahulu. Seperti begini ikhwah fiddin, seperti misalnya si A meninggal, seorang suami meninggal, ya, meninggalkan istri yang sedang hamil, udah. Dan si A yang meninggal ini punya saudara, nah itu dia, punya saudara. Apakah saudara laki-laki ataukah saudara perempuan? Demikian. Permasalahannya saudara-saudara ini, kalau seandainya janin itu laki-laki, mereka nggak dapat. Tapi kalau janinnya perempuan, mereka dapat. Nah ini bagaimana? Ya kan? Jadi ditunda pembagian. Kapan penundaannya? Sampai dia lahir. Ya, sampai dia lahir. Setelah si bayi lahir, oh ternyata bayinya laki-laki misalnya, maka otomatis semua harta ada untuk si anak. Sementara saudara-saudara ayah yang meninggal, ya, saudara-saudara si ayah si janin ataupun si suami, ya, si bapak si janin itu nggak dapat apa-apa karena saudara-saudara akan terhijab dengan adanya anak kandung, dengan adanya anak kandung laki-laki. Demikian ikhwah. Tapi kalau ternyata yang lahir adalah seorang anak perempuan, maka saudara-saudara dapat. Itu dia, saudara-saudara itu akan mendapatkan warisan. Kalau mereka satu orang 1/2, kalau mereka 2 orang atau lebih mendapat 2/3. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kemudian ikhwah nomor 3, idza talaba al-warathatu bi huquqihim faqad ikhtalafa al-fuqaha fi dzalika ala aqwali arjahuha ma dhahaba ila al-jumhur min al-qawli bit tafsili ala nahwi tali. Apabila ahli waris tetap dia menuntut, ya, tetap dia menuntut haknya, maka para fuqaha berselisih pendapat dalam masalah ini. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama, yaitu dengan rinci, ada rincian. Jadi tidak masalah dibagi atau enggak dibagi, enggak, tapi dirinci. Apa rinciannya? 1. Man la yarithu ma'al hamli falau ala ba'di taqadir la yu'ta syai'an ka akhil mayyit
fa innahu ala taqdiri annal hamla dzakaran la yarith. Contohnya ikhwah, seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya ada ahli waris itu gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa dengan keberadaan janin yang ada di perut ataupun di rahim sang ibu, sang istri. Yaitu walau ala ba'di taqadir, walaupun dengan sebahagian jatahnya, bilangannya, dia tidak diberikan apapun, la yu'ta syai'an. Dia tidak diberikan apapun. Seperti apa? Saudara si mayit. Ya, saudara si mayit. Fa innahu ala taqdir, karena dia menurut takdirnya ataupun menurut jatah dia, bahwa apabila yang hamil, apabila kandungan itu adalah laki-laki, maka dia nggak dapat. Seperti yang kita katakan tadi ikhwah, contohnya ya, si A meninggal dunia, dia memiliki istri yang sedang hamil, ya, memiliki istri yang sedang hamil. Kemudian si A tadi punya adik atau abang, dia menuntut haknya. Sementara hak dia itu jatahnya banyak dan dapat dan tidaknya terkait dengan si janin yang ada di perut sang istri. Saya ulangi, seorang suami meninggal dunia, memiliki istri yang sedang hamil. Si suami tadi punya saudara ataupun saudari. Saudara-saudarinya ini menuntut haknya dari harta adiknya atau abangnya tadi yang meninggal. Sementara jatah harta mereka itu sangat terkait sekali dengan janin yang ada di kandung ibu, di kandung si istri tadi. Sebab kalau seandainya ternyata yang dikandung sang istri adalah anak perempuan, maka saudara-saudara si mayit nggak dapat. Anak laki-laki ya seandainya, apabila yang ada di kandungan si istri itu adalah anak laki-laki, otomatis saudara-saudari si mayit nggak dapat apa-apa. Tapi kalau si saudara, akan tetapi kalau janin si yang ada dalam kandungan si ibu, yang ada dalam kandungan si istri itu adalah perempuan, saudara-saudarinya si mayit dapat. Nah, demikian. Atau kalau bahasa kita, ya bibi-bibi si janin ini dapat. Demikian ikhwah. Makanya tidak diberikan dahulu. Kenapa? Nanti kalau diberikan, iya kalau janin itu adalah perempuan. Kalau laki-laki gimana? Masa sudah diberi diambil lagi? Nah, demikian ikhwah. Jadi kalau dia memang ada kemungkinan terhijab, tidak mendapat dikarenakan janin ini, maka dia tak diberikan. Sampai jelas dulu urusan si janin. Apabila jelas si janinnya laki-laki, maka jelas mereka nggak dapat. Tapi kalau jelas janinnya perempuan, maka mereka mendapat. Tergantung berapa jumlah mereka. Kalau mereka sendiri, kalau satu orang dapat setengah, kalau dua orang atau lebih dapat 2/3. Ini saya kira bisa dipahami orang yang pernah belajar ilmu waris ya. Yang kedua, man la yakhtalifu nasibuhu ala ayyi taqdirin yu'ti lahu nasibuhu wa yuqafu al-baqi. Yang kedua yaitu ada ahli waris, tidak ada pengaruh sedikit pun jatahnya dengan keberadaan si janin. Ya. Tidak ada pengaruhnya sedikit pun terhadap janin. Kalau tadi kan saudara-saudara si mayit ada pengaruh jatahnya terhadap mereka dikarenakan janin ini. Jadi keberadaan janin ini berpengaruh terhadap jatah harta warisan mereka. Tapi ada ahli waris itu tak terpengaruh sedikit pun dengan keberadaan si janin. Mau janinnya ada, mau janinnya laki-laki, itu tidak berpengaruh. Contohnya apa ikhwatiddin? Fayu'ta lahu nasibuh. Maka kalau memang enggak berpengaruh jatah warisan tersebut dikarenakan keberadaan janin, maka diberikan. Ya, diberikan jatah warisannya. Ini tadi judulnya yaitu apabila ahli waris menuntut haknya. Saya ulangi ya. Ingat, judulnya yaitu apabila ahli waris si mayit itu menuntut haknya. Maka pertama, apabila jatah mereka itu berpengaruh, apabila
dapat dan tidaknya mereka dari harta warisan si mayit itu sangat berpengaruh dengan keberadaan si janin, maka mereka nggak diberikan. Seperti tadi, yaitu saudara-saudara si mayit. Ini sangat berpengaruh dengan janin yang ada di kandungan istri si mayit. Kalau janin yang dikandungnya itu laki-laki, mereka nggak dapat. Kalau janin yang dikandungkan si istri, yang dikandungan istri itu perempuan, mereka dapat. Makanya karena ada kemungkinan nggak dapat, maka nggak diberikan terlebih dahulu sampai jelas janinnya apa jenis kelaminnya. Kalau sudah jelas jenis kelaminnya, maka mereka diberikan. Ya, diberikan jatahnya. Itu dia. Berarti tunggu lahir. Yang kedua, ada ahli waris ini, jatah warisan itu tidak terpengaruh sedikit pun dengan keberadaan si janin. Itu dia. Maka kalau kondisi seperti ini diberikan aja jatah dia, jatah warisannya. Demikian. Karena ada dan tidak adanya si janin tidak berpengaruh terhadap jatahnya. Wa yuqaf al-baqi. Kalaupun ada ada dua kemungkinan. Kalau seandainya janinnya perempuan maka lebih banyak. Kalau janinnya laki-laki maka dia lebih sedikit misalnya. Maka yang diberikan jatahnya, ya, diberikan jatahnya. Tapi saya ulangi. Apabila man la yakhtalifu nasibuhu ala ayyi taqdirin yu'tilahu nasibuhu. Apabila ahli waris tidak berpengaruh jatah warisannya dengan keberadaan si mayit, maka diberikan jatahnya. Kal seperti ibu, wazaujah seperti ibu, wazaujah dan istri ma'a ibni, wahamala minal mayit. Seperti seorang meninggalkan ibu, istri dan anak. Kemudian si istri hamil. Itu dia. Saya ulangi. Seorang meninggal, ya. Dan dia meninggalkan seorang ibu, seorang anak laki-laki dan seorang istri yang sedang hamil. Seorang istri yang sedang hamil. Taib. Jadi janin yang ada di perut sang istri, di rahim sang istri ini tidak berpengaruh terhadap jatah si istri dan terhadap jatah si ibu. Mengapa demikian ikhwatiddin? Perhatikan. Ibu apabila ada anak, dia dapat 1/6. Kan ada anak tadi. Perhatikan. Si mayit meninggal. Dia meninggalkan seorang anak laki-laki, seorang ibu, dan seorang istri yang sedang mengandung. Nah ini dia. Jatah ibu dan jatah istri itu tidak berubah. Tidak ada perbedaannya dengan keberadaan janin si ibu, si istri. Kenapa? Karena istri itu dia akan mendapatkan 1/8 kalau ada anak. Dan si mayit kan sudah ada anak laki-laki. Ibu juga demikian, dia mendapatkan 1/6. Kenapa? Si mayit sudah punya anak. Ya. Kemudian anak keduanya yang sedang dalam kandungan. Jadi anak kedua yang sedang dalam kandungan sang istri ini tidak merubah, ya, tidak merubah jatah si istri dan jatah si ibu. Demikian. Lain halnya kalau si mayit gak punya anak kecuali yang ada dalam kandungan si istri. Inilah lagi ceritanya. Ya, kalau seandainya si mayit meninggal, dia meninggalkan seorang ibu, kemudian seorang istri yang sedang hamil. Seorang istri yang sedang hamil ini berpengaruh. Karena apa? Ibu kalau si mayit punya anak, ibu berbeda jatahnya dengan si mayit yang nggak punya anak. Ini janin ini kan belum bisa dipastikan apakah dia terlahir sehat, hidup atau enggak, kan kita nggak tahu. Demikian ikhwatiddin. Tapi si ibu yang sedang hamil tadi itu, ya. Seandainya ini janin lahir dengan sehat walafiat dan hidup, maka dia akan mendapatkan 1/8. Kalau si mayit gak punya anak.
Kalau seandainya ternyata meninggallah si janin, ya, meninggal gugur karena keguguran misalnya, maka si ibu mendapatkan 1/4. Demikian si istri mendapat 1/4. Ibu tadi kalau seandainya janin yang ada dalam kandungan istri tadi itu sehat walafiat lahir, maka si ibu dapat 1/8. Kalau ternyata janin tadi itu ternyata gugur di tengah kehamilan gugur, maka si ibu dapat 1/3. Itu dia, antara 1/6 dan 1/3. Tapi masalahnya di kita ini yaitu si mayit sudah punya anak laki-laki 1 orang. Sudah punya anak laki-laki 1 orang. Kemudian si ibu, seorang ibu dan seorang istri yang sedang hamil, berarti adiknya si anak laki-laki ini. Anak kedua, anak nomor 2. Keberadaan anak nomor 2 yang ada di kandungan si istri ini tidak mempengaruhi jatah si istri dan jatah si ibu. Yang seperti ini diberikan langsung. Ya, meninggallah suami diberikan langsung jatahnya. Istri dapat 1/8 dan si ibu dapat 1/6. Kenapa? Karena si mayit sudah punya anak. Begitu ikhwah. Ya. Karena janin sekali lagi tidak mempengaruhi jatah si istri dan jatah si ibu. Kenapa? Agak rumit ya. Gak apa-apa, kita lalui aja. Baik. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, wa may yakhtalifu nasibuhu wa huwa min ashabil furud yu'ti lahu aqallu nasibaini. Apabila si ahli waris itu berbeda-beda kondisi dia. Ya. Berbeda-beda kondisi dia. Dikarenakan keberadaan si janin, maka diberikan jatah dia yang paling sedikit. Diberikan jatahnya yang paling sedikit. Demikian ikhwah. Ya. Kazauj ma'al hamli duna waladin siwah. Seperti seorang meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Nah itu dia. Meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Istrinya dia nggak punya anak yang lain. Ya. Si suami nggak punya anak yang lain. Maka jatah si istri tadi kan tergantung benar dengan janinnya. Kalau ternyata janinnya lahir selamat, maka si istri mendapat 1/8. Kalau ternyata janinnya gugur di tengah kehamilan, mungkin 6 bulan meninggal misalnya, maka dia dianggap si mayit gak punya anak. Berarti si istri akan mendapat 1/8. Sama dengan si ibu tadi itu. Ya. Sama dengan si ibu tadi itu. Kondisi jatah si ibu terkait sekali dengan anak yang ada dalam kandungan si istri. Ya. Apabila si mayit punya seorang istri, punya seorang ibu, dan istrinya sedang mengandung, kandungan ini apabila selamat lahir, maka si ibu nanti dapat 1/6. Namun apabila enggak selamat, ya qadarullah meninggal dunia atau gugur, maka si ibu mendapat 1/8. Jadi ada perbedaan jatah dengan keberadaan janin. Kalau yang seperti ini gimana? Maka diberikan jatah dia yang paling sedikit. Itu dia. Kemungkinan yang paling sedikit. Jadi bagaimana? Ingat, si suami meninggal dunia, punya seorang istri, gak punya anak gak punya anak. Selain istri yang sedang mengandung. Sudah. Karena si istri tadi ini terkait jatah warisannya dengan anak yang dikandungnya. Kalau anak yang dikandungnya ini lahir dengan selamat, dia dapat 1/8. Kalau anak yang dikandungnya tidak selamat lahir, ya tidak meninggal dunia atau gugur, maka dia dapat 1/4. Maka si istri diberikan jatah yang paling sedikit, yaitu 1/8. Ibu juga begitu. Si ibu sangat besar pengaruhnya jatah warisannya terhadap si janin yang ada di kandungannya. Kandungan si istri. Kalau si istri melahirkan dengan selamat, janin lahir dengan selamat, maka si ibu si mayit, ibu si suami dapat 1/6. Tapi kalau ternyata gugurlah si janin tersebut, maka si ibu dapat 1/3. Jadi bagaimana? Sementara ini janin belum lahir. Sementara janin belum lahir, sementara mereka menuntut jatahnya, maka diberikan jatah yang paling sedikit. Apa itu? 1/6. Si ibu diberikan 1/6. Demikian ikhwah, ya. Si ibu diberikan 1/6. Fa inna nasibaha ala taqdiri wujudul hamli thumun wala taqdiri adami rubu. Maka si istri mendapatkan, kalau si janin lahir dengan selamat dapat
8, kalau nggak selamat dapat 1/4. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Terus bagaimana? Ditunggu sampai dia lahir. Ya, ditunggulah sampai janin lahir. Jika ternyata janinnya lahir dengan selamat, barulah tadi kan istri kan dapat 1/8 tuh, karena ahli waris pada nuntut nih, harus dikeluarkan jatah mereka. Jadi gimana ikhwah? Maka ternyata lahirlah si janin dengan selamat, jadi seorang bayi, maka si istri kan tadi baru diberikan 1/8. Ya. Seharusnya si istri kan tadi diberi 1/8. Apakah ada lagi setelah janinnya lahir? Apakah ada jatahnya lagi? Tidak ada. Itu dia ikhwah fiddin. Tapi jika si ibu lahirlah tadi janin tadi dengan selamat. Ibu tadi sudah diberi 1/6. Dengan lahirnya dengan selamat si janin, maka memang 1/6. Jadi nggak perlu tambahan. Tapi jika ternyata janin tidak lahir dengan selamat, berarti kan jatah istri kurang. Ya, jatah istri kurang. Demikian. Karena janin lahir tak selamat ataupun gugur, maka ditambah kekurangannya. Tadi 1/8 kan, 1/8 maka ditambah 1/8 lagi. Biar genap menjadi 1/4. Karena istri hak dia mendapat 1/4 bahagian dari jatah suami yang meninggal jika si suami nggak punya anak. Tapi si ibu yang tadinya baru diberikan 1/6, ternyata janinnya gugur, maka diberikan 1/6 lagi. Supaya genap jatahnya menjadi 1/3. Demikian ikhwah fiddin. Karena tadi baru diberi separuh. Karena jatah ibu kalau ada anak dapat 1/6, kalau nggak ada anak ya dapat 1/3. Begitu caranya ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi tetap disiapkan jatah bayi jatah si janin yang terbanyak dan diambil jatah yang terbanyak, sementara jatah ahli waris yang lain diberikan yang kemungkinan paling sedikit. Itu dia, kemungkinan yang paling sedikit. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kesimpulannya begini ikhwah. Pertama, apabila ahli waris menuntut agar hak-hak mereka diberikan. Ya, menuntut, maka para fuqaha memberikan kebijakan jika ternyata si ahli waris tersebut memang dia tidak mendapat apapun, ya, tidak mendapatkan apapun terkait dengan adanya si bayi, maka ya nggak diberikan apa-apa, ya, tidak diberikan apapun ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Pertama, yang kedua, apabila si ahli waris tidak berpengaruh jatahnya dengan keberadaan janin, maka diberikan jatahnya. Seperti yang kita katakan tadi, yaitu si A punya anak 1, punya istri yang sedang hamil dan punya seorang ibu. Tapi seorang istri dapat 1/8 kalau dia punya anak. Kalau yang mayit punya anak, ini anak kan sudah ada mayit nih, mayitnya sudah punya anak. Demikian. Jadi si istri itu baik dia mengandung maupun nggak mengandung, tetap jatahnya 1/8. Si ibu demikian juga, baik si istrinya mengandung maupun tidak mengandung, si ibu tetap dapat 1/6. Kenapa? Si mayit sudah punya anak. Demikian. Maka diberikan. Kenapa? Dia sudah punya jatah yang tidak berpengaruh terhadap dengan si janin. Yang ketiga, apabila ahli waris tersebut yang menuntut hak dia memiliki 2 jatah, ya, yang sangat berpengaruh dengan si janin. Dengan keberadaan janin, ya, dengan selamat lahirnya, dia akan mendapat jatah lebih sedikit. Kalau dengan janinnya gugur ataupun meninggal, maka dia dapat jatah lebih banyak. Jadi bagaimana? Diberikan jatahnya yang sedikit. Diumpamakan janinnya hidup dengan selamat. Seperti ibu, ya. Ibu, dia mendapatkan 1/6 kalau janinnya meninggal, janin si istri meninggal mendapatkan 1/3 kalau janin si istri meninggal, dan dapat 1/6 kalau janinnya lahir dengan selamat, maka diberikan yang 1/6.
Istri juga begitu. Istri mendapatkan seperdelapan kalau janin yang dikandungnya lahir dengan selamat, dan dapat 1/4 kalau janin yang dikandungnya tidak selamat. Maka diberikan yang 1/8-nya. Itu dia. Diberikan kemungkinan janinnya itu selamat. Baru kemudian jika ternyata janinnya gugur, maka sisanya diberikan, digenapkan. Demikian ikhwah tafsiran para ulama. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Memang agak rumit ya. Ini saya kira bisa membayangkannya bagi yang pernah belajar ilmu waris.